Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tio Ade Gunawan dan rekan saya Nathanael Gunawan dengan NRP 064 dan saya sendiri NRP 085. Nah, di sini kami bakal menjelaskan terkait modul 3 yaitu kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaduk di mana ini simulasi dari IPP atau instrumentasi dan pengendalian proses. Oke, tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui sistem pengendalian proporsional integral derivatif atau PID controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan manipulasi posisi valve steam. Nah, di sini ada permasalahan yang terdapat pada gambar di mana tangki berpengaduk ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, tangki dipanaskan dengan sistem steam di sisi koil, digunakan proporsional integral derivatif atau PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan manipulasi posisi valve steam. Nah, kemudian turunkan blok diagram lengkap dan fungsi transfer untuk data desain berikut. Yang pertama, umpan memiliki densitas sebesar 68 lb per feet kubik dan kapasitas panas yaitu CP adalah 0,8 BTU per lb derajat Fahrenheit. Volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet kubik. Koil terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inci, jumlahnya 0,12 BTU per lb derajat Fahrenheit, dan diameter luar 4,5 in. Koefisien transfer panas keseluruhan U berdasarkan luas area bagian luar koil dan diperkirakan 2,1 BTU per min feet kuadrat derajat Fahrenheit. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 PSIA. Dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per lb. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk T1 adalah konstan. Yang kedua, aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 feet kubik per menit dan temperatur TI-nya T1-nya adalah 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemungkinan gangguan adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Yang ketiga, sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi antara 100 sampai 200 derajat Fahrenheit dan time constant atau T adalah 0,75 menit. Yang keempat, kontrol valve dirancang untuk 100% over kapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan persentase valve dengan parameter perubahan A dengan 50. Akuator memiliki time constant atau V sebesar 0,2 menit. Kemudian untuk persamaannya sendiri yaitu transfer function prosesnya yaitu T aksen S sama dengan K1 per tau S plus 1 T1S ditambah K2 per tau S tambah 1 TS aksen S. Kemudian TS aksen S sama dengan KW per tau CS tambah 1 WS ditambah 1 per tau CS tambah 1 T aksen S. Kemudian transfer function sensor temperatur dan transmitter yaitu T aksen MS per T aksen S sama dengan GS sama dengan 1 per tau MS plus 1. Transfer function control valve sendiri yaitu WS per MS sama dengan GVS sama dengan 1 per tau VS plus 1. Untuk transfer function PID kontrolnya sendiri yaitu MS per ES sama dengan GCS per KC 1 tambah 1 per tau 1S tambah
Tau di kontrol temperaturnya sendiri disusun seperti ini. Di mana GDS sama dengan K1 tau CS tambah 1 per tau S tambah 1 kali tau CS plus 1 min K2. Untuk GPS-nya sendiri yaitu KW K2 per tau S plus 1 tau CS plus 1 min K2. Untuk parameternya sendiri yaitu ada A sendiri yaitu 241,5 feet kuadrat, tau-nya sendiri 4,93 menit, terus CM-nya 265,7, tau C-nya yaitu 0,524 menit, K1-nya 0,62, terus untuk KW-nya 1,905, untuk K2-nya 0,383, KT-nya sendiri 1,1,0%, kemudian untuk KV-nya yaitu 1,652, untuk KSP-nya 1,0%, kemudian untuk tol M-nya 0,75 menit, dan tol T-nya 0,20 menit. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait modulnya, terkait simulasinya. Oke, yang pertama kita memerlukan eh, komponen-komponen yang ada di dalam modul ini. Yang jadi kita tinggal membuat simulasinya seperti ini. Nah, untuk yang pertama itu yaitu menggunakan step atau di sini nilainya T aksen S. Nah, untuk KSP-nya ini menggunakan gain-nya, lalu menggunakan fungsi sum, yaitu dengan plus minus, lalu GVS ini menggunakan PID-nya, lalu untuk GVS, mohon maaf, untuk GCS tadi menggunakan PID controllernya, untuk GVS, GPS, GDS, dan GMS ini menggunakan fungsi transfer yang ada di simulasi ini. Lalu untuk setelah itu ada fungsi sumnya menggunakan plus plus plus. Lalu eh, untuk umpan baliknya dikembalikan di fungsi sum yang pertama. Oke, eh, kalau sudah yang pertama memasukkan PID controller. Untuk PID controller sendiri ini ada P, I, dan D. Untuk P ini proporsional, I ini integral, dan D-nya itu derivatif. Nah, bedanya apa dari ketiganya yaitu yang pertama untuk P-nya ini proporsional ini menghasilkan restem yang lebih cepat tetapi memiliki error yang besar. Nah, untuk sedangkan pada integral atau I-nya ini error yang dapat itu lebih kecil tetapi hasilasinya itu cukup besar. Nah, untuk sedangkan pada D, nilai D atau derivatifnya ini restemnya cepat dan osilasi dan errornya itu lebih kecil, namun sulit untuk mencapai titik set point. Nah, dengan demikian eh, dari ketiganya PID ini diperlukan kombinasi. Nah, di sini kita memakai PI aja dengan proporsionalnya nilainya yaitu sebentar, proporsional nilainya 2 dan integral I-nya yaitu 0,025 dan derivatifnya 0. Oke, eh, selanjutnya dimasukin juga persamaan-persamaan yang ada, fungsi transfer yang ada. Lalu eh, setelah sudah selesai, kita memerlukan step time-nya di angka eh, 30 ya kalau di modul ya. Oke, tapi stop time ini bisa lebih besarin lagi. Oke, bisa di run langsung. Oke, sebentar. Oke, karena setelah di run ini kita memerlukan hasilnya atau output-nya. Jadi kita untuk mengecek hasilnya, grafiknya, yaitu
melalui scope dengan diklik 2 kali. Sebentar. Sebentar karena lemot. Nah, setelah di run dan dapatkan hasilnya, ini hasil dari scope-nya atau grafiknya. Nah, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.